Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani. Saya akan membahas beberapa aliran filsafat yang melandasi pendidikan luar sekolah. Sebelum kita mengetahui beberapa aliran filsafat yang melandasi pendidikan luar sekolah, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti dari filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang bermakna pecinta kebijaksanaan. Istilah ini pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras. Secara historis, filsafat mencakup inti segala pengetahuan. Dalam sejarah perkembangan filsafat telah lahir sejumlah aliran filsafat. Dengan adanya aliran-aliran filsafat, maka konsepsi mengenai filsafat pendidikan telah dipengaruhi oleh aliran-aliran tersebut. Dengan memperhatikan objek filsafat dan masalah pokok pendidikan, selanjutnya akan dibahas aliran filsafat idealisme dan realisme dalam melandasi pengembangan teori. 1. Idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan itu tak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia dengan tujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Kedua, aliran filsafat realisme adalah pendidikan luar sekolah berpendirian bahwa pengetahuan manusia itu adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Konsep filsafat menurut aliran realisme kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik atau materialisme. Pendidikan luar sekolah adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis yang mapan dilakukan secara mandiri ataupun merupakan bagian penting kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik dalam mencapai tujuan berkaryanya. Untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pendidikan luar sekolah tersebut, maka aliran filsafat pendidikan idealisme dan realisme dapat digunakan sebagai landasan teoritis maupun praktis. Yang kedua, kemukakan teori psikologis, sosiologis, antropologis, komunikasi, ekonomi yang melandasi pendidikan luar sekolah. Yang pertama adalah teori psikologis. Psikologis berasal dari kata Yunani yang berarti jiwa dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi secara etimologis, menurut arti kata psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai berbagai gejala, proses maupun latar belakangnya. Dalam hubungan ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha memahami perilaku manusia. Kedua, teori sosiologi. Sejak manusia dilahirkan di dunia ini secara sadar maupun tidak, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenan dengan hubungan-hubungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dan masyarakat. Ketiga, teori antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan. 4. Teori komunikasi. Arti komunikasi yakni hubungannya dengan uraiannya, yakni komunikasi adalah suatu proses di mana menyampaikan informasi melalui alat komunikasi dan pembuat pesan kepada penerima pesan. Kesimpulannya, teori adalah sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis yang merupakan cerminan dari kenyataan yang ada mengenai sifat-sifat suatu kelas, peristiwa, atau suatu benda. Demikianlah yang sempat saya paparkan pada hari ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.